Halo, aku Awi, aku seniman yang sekarang berkarya di Yogyakarta. Aku terjun ke dunia seni setelah masuk ke Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Aku mengambil jurusan seni murni grafis dan dari situ aku melanjutkan untuk berkarya dengan teknik-teknik yang diajarkan di kampus seperti seni sablon, cukil, dan lainnya. Aku juga belajar tentang fotografi secara otodidak. Hampir 4 tahun berproses menjadi seniman. Karya-karyaku kebanyakan berbentuk seni grafis, sablon atau cukil, foto, dan juga video. Untuk pameran Asana tahun ini, aku akan bikin karya foto yang dicetak di permukaan yang lain. Jadi aku nggak nyetak foto di atas kertas, jadi aku pindahin ke permukaan yang aku cari sendiri, misalnya figura. Di figuranya aku putihin, lalu aku cetak fotonya ke atas figura itu. Jadi kayak karena figuranya putih, aku pengen figurnya itu kelihatan kayak itu bagian dari dinding gitu, dinding yang putih. Sebelumnya aku tuh terinspirasi sama karya-karya foto emulsion lift Polaroid gitu ya. Biasanya banyak di Twitter atau Instagram gitu. Nah, aku pengen bikin kayak gitu juga. Cuman aku terkendala di biaya karena Polaroid itu sebenarnya mahal. Dan kalaupun nyari foto-foto lama, aku tuh nggak tahu emulsion itu masih bagus apa enggak, sehingga bisa aku bikin buat jadi karya. Ya, jadi kenapa pilih foto yang kelihatan meleleh gitu, sebenarnya pengen ngasih impresi atau kesan kayak foto itu harusnya nggak kayak gitu, atau sesuatu yang seharusnya nggak seperti itu tapi adanya kayak gitu. Makanya fotonya itu aku cetak dengan geser-geser gitu. Jadi kalau foto itu misalnya kan ada di figura tuh biasanya ada paspartonya ya, buat ngasih jarak antara foto sama figuranya. Nah itu kadang aku cetak di paspartonya dan bahkan sampai figuranya gitu, geser sampai sana. Jadi kayak apa? Kalau aku nyebutnya kayak shifted realities gitu. Buat pameran Asana tahun ini tuh aku eksplorasi tentang arsip pribadi keluargaku. Jadi untuk karya-karya fotonya itu bakal pakai repro dari foto-foto yang aku dapat di rumah. Aku belakangan itu mulai tertarik sama cerita-ceritanya nenekku. Biasanya aku manggilnya Uti. Jadi Uti nikah sama kakekku, bisa aku panggil Akung. Selama Uti dan Akung itu berkeluarga, Uti dan Akung tuh tinggal bersamaan dengan saudara-saudaranya Akung yang juga orang Jawa gitu. Karena banyaknya saudaranya Akung di sana, Uti tuh secara sadar atau nggak sadar harus adaptasi gitu. Nah, jadi Uti sendiri itu adalah orang Batak. Uti itu punya boru, dinamanya Boru Harahap. Uti lahir dan tumbuh di Sungai Karang, itu di Sumatera Utara. Lanjut soal rumah tangga Uti dan Akung. Jadi berumah tangga dengan kebiasaan yang ditarik dari kebudayaan Jawa sebenarnya. Sampai-sampai Uti itu kalau ngomong justru lebih lancar bahasa Kromo daripada bahasa Batak. Nah, itu sebenarnya pemicu buat karyaku. Aku udah lumayan tertarik sama hal-hal seperti itu baru 2 tahun belakangan. Sebelumnya aku hanya tertarik di foto, cuman foto sebagai teknis dan perspektif dalam berkarya. Aku belum terlalu tertarik sama hal-hal yang di luar itu. Aku udah tinggal hampir 4 tahun di Jogja. Jadi menurutku kalau udah tinggal lama di satu tempat gitu, kita udah mulai ngelihat kayak kekurangannya atau sesuatu yang kita kira-kira nggak cocok gitu. Kekurangan atau nggak cocokanku sama Jogja itu yang sebenarnya menggoda aku buat mikir sampai jauh gitu. Misalnya aku kurang suka sama Jogja karena kebanyakan orang-orang yang ngeselin gitu misalnya. Nah itu aku malah mikir jauh kayak oh iya ya, ternyata kalau diingat-ingat atau dipikir-pikir keluargaku tuh juga Jawa gitu. Sampai nenekku juga
ditertawakan sama kakekku atau saudara-saudaranya kakekku juga. Sebenarnya karena kalau dengar cerita-cerita temanku itu beberapa ada yang juga anak atau cucu dari seorang perantau gitu misalnya, atau pasangan perantau. Cuman walaupun mereka keturunan dari perantau, mereka tuh nggak terlalu paham sama apa yang diturunkan gitu. Apa yang diturunkan itu ya yang jelas itu darah dan juga kebiasaan yang sebenarnya perlahan ditinggalkan cuman kembali lagi karena pada akhirnya kayak tercerahkan atau sadar kalau ternyata apa yang jadi kebiasaan itu tuh sesuatu yang sulit dilepaskan gitu dari diri kita. Mungkin itu ya karena seringnya terpapar sama apapun itu yang ada Jawa-Jawanya, terserah dari perspektif manapun gitu. Jadi yang Batak dari itu hanya tinggal nama dan cara Uti ngomong sih sebenarnya. Soalnya Uti kalau ngomong tuh bahasanya tuh sopan, cuman nadanya tinggi gitu.